Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang perbandingan metode pengembangan ekstrim dan agile. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Misli dari Teknik Informatika kelas 5 online. Di sini ada gambaran metode ekstrim programming. Nah, apa itu ekstrim programming? Extreme Programming adalah metodologi pengembangan perangkat lunak yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak dan tanggap terhadap perubahan kebutuhan pelanggan. Jenis pengembangan perangkat lunak semacam ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas dan memperkenalkan pos pemeriksaan di mana persyaratan pelanggan baru dapat diadopsi. Tahapan-tahapan dari ekstrim programming terdiri dari planning seperti memahami kriteria pengguna dan perencanaan pengembangan, designing seperti perancangan prototipe dan tampilan, coding termasuk pengintegrasian, dan yang terakhir adalah testing. Unsur-unsur lain dari extreme programming meliputi paired programming pada tahapan coding, unit testing pada semua kode, penghindaran pemrograman fitur kecuali benar-benar diperlukan, struktur manajemen yang datar, kode yang sederhana dan jelas, dan seringnya terjadi komunikasi antara programmer dan pelanggan ketika terjadi perubahan kebutuhan pelanggan seiring berlalunya waktu berlalu. Metode ini membawa unsur-unsur yang menguntungkan bagi praktek rekayasa perangkat lunak tradisional ke tingkat ekstrim, sehingga metode ini dinamai extreme programming. Unsur-unsur yang menjadi karakteristik metodologi adalah kesederhanaan, komunikasi, umpan balik, dan keberanian. Asal mula extreme programming digunakan karena pada saat itu permintaan dari customer yang sering berubah dengan cepat sehingga mengakibatkan putaran kehidupan metode pengembangan perangkat lunak tradisional menjadi lebih pendek dan tidak selaras dengan metode tradisional karena pada umumnya memerlukan desain yang luas dan itu mengakibatkan perubahan desain yang terjadi dan tentu saja memerlukan biaya yang lebih tinggi. Tujuan utama dari extreme programming adalah meminimalisir biaya yang diperlukan jika ada perubahan dalam pengembangan perangkat lunak. Nah, dari tujuan di atas maka Kenbeck dan Ward Cunningham mengusulkan metode baru yang bernama extreme programming, yaitu pada bulan Maret 1997. Nah, extreme programming terfokus pada pertama implementasi desain sederhana, yang kedua komunikasi antara pengembang dan pelanggan. Kemudian nomor 3 secara terus-menerus menguji basis code. Nah, kemudian refaktorisasi untuk mengakomodasi perubahan spesifikasi. Yang terakhir yaitu mencari timbal balik pelanggan. Extreme programming tepat untuk digunakan untuk pembuatan program yang membutuhkan perubahan yang cepat, misalnya game mobile. Kedua, proyek berisiko tinggi dengan tantangan yang berat. Kemudian tim programmer sedikit, yaitu sekitar 2 sampai 10 orang. Adanya permintaan dari pelanggan secara langsung. Nah, kelebihan ekstrim programming yaitu pertama meningkatkan kepuasan kepada klien. Kedua, pembangunan sistem dibuat lebih cepat. Yang ketiga, menjalin komunikasi yang baik dengan klien. Kemudian yang keempat, meningkatkan komunikasi dan sifat saling menghargai antara developer. Nah, kekurangan dari extreme programming yaitu pertama cerita-cerita yang menunjukkan requirement dari pelanggan kemungkinan besar tidak lengkap sehingga developer harus selalu siap dengan perubahan karena perubahan akan selalu diterima. Lalu
Yang kedua, tidak bisa membuat kode yang detail di awal. Maksudnya prinsip simplicity dan juga anjuran untuk melakukan apa yang diperlukan hari itu juga. Kemudian yang ketiga, extreme programming tidak memiliki dokumentasi formal yang dibuat selama pengembangan. Satu-satunya dokumentasi adalah dokumentasi awal yang dilakukan oleh user. Kemudian yang kedua ialah metode agile. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini. Agile Software Development adalah metodologi pengembangan software yang didasarkan pada proses pengerjaan yang dilakukan berulang, di mana aturan dan solusi yang disepakati dilakukan dengan kolaborasi antara tiap tim secara terorganisir dan terstruktur. Agile Development sendiri merupakan model pengembangan perangkat lunak dalam jangka pendek. Kemudian membutuhkan adaptasi yang cepat dalam mengatasi setiap perubahan. Nilai terpenting dari Agile Development ini adalah memungkinkan sebuah tim dalam mengambil keputusan dengan cepat, kualitas dan prediksi yang baik, serta memiliki potensi yang baik dalam menangani setiap perubahan. Dalam metode Agile sendiri, masih terbagi lagi menjadi beberapa jenis bagian. Nah, berikut merupakan jenis dari pengembangan perangkat lunak menggunakan Agile. 1. Adaptive Software Development atau ASD. Kedua, Agile Modeling. Ketiga, Crystal. Terus kemudian yang keempat, Dynamic System Development Method. Dan yang kelima, Extreme Programming. Yang keenam, Feature Driven Development. Yang ketujuh, Rational Unified Process. Yang kedelapan, Scrum Methodology. Nah, untuk jenis Agile yang paling sering digunakan adalah Adaptive Software Development atau ASD, Dynamic System Development Method, Extreme Programming, dan Serum. Nah, untuk metode Serum sendiri lebih menekankan pada kolaborasi antara tim dalam pengembangan perangkat lunak. Kelebihan Agile. Berikut ini merupakan beberapa kelebihan dari metode Agile. Pertama, proses pengembangan perangkat lunak membutuhkan waktu yang relatif cepat dan tidak membutuhkan resource yang besar. Yang kedua, perubahan dapat ditangani dengan cepat sesuai dengan kebutuhan klien. Kemudian yang ketiga, klien dapat memberikan feedback kepada tim pengembang dalam proses pembuatan program. Lalu kekurangan Agile, ada beberapa kekurangan dari metode Agile, yaitu diantaranya Agile tidak cocok apabila dikerjakan oleh tim yang tidak memiliki komitmen untuk menyelesaikan proyek bersama-sama. Kemudian metode Agile ini kurang tepat apabila dikerjakan dengan jumlah skala tim yang besar, yaitu lebih dari 20 orang. Kemudian tim pengembang harus selalu bersiap karena perubahan dapat terjadi sewaktu-waktu. Terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa diterima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.